Shalom sahabat Sabas yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya yang terambil dari Mazmur 66 ayat 18 sampai ayat 20. Saya bacakan buat kita semua. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penghambat jawaban doa. Saudaraku, ada doa yang dijawab, ada doa yang belum dijawab, ada doa tidak dijawab. Nah, untuk itu apa yang menghambat doa-doa tidak dijawab oleh Tuhan? Tentu dari pengalaman Daud ini doanya dijawab. Tapi kita lihat dia mengungkapkan apa sih yang menghambat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, dari nats ini, renungan kita pagi ini, yang pertama ya yang kita ketahui yang menghambat doa atau jawaban doa saudara dan saya. Ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada kalimat niat jahat di hatiku. Jadi yang pertama yang menghambat jawaban doa orang-orang percaya adalah niat jahat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu inilah yang menghambat. Niat jahat adalah niat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Niat jahat adalah niat yang melukai dan bahkan juga membawa kita masuk atau jatuh ke dalam dosa. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama, yaitu menghambat doa orang-orang percaya jika ada niat jahat di hatinya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua, penghambat atau penghalang jawaban doa yang kedua, kita lanjut melihat dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 saya bacakan buat saudara dan saya. Namun ia harus memintanya dengan iman dan tidak bimbang, karena orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut ditiup angin ke sana kemari. Orang seperti itu janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam semua jalan hidupnya. Saudaraku yang saya kasihi, yang kedua penghambat jawaban doa orang-orang percaya adalah kebimbangan hati. Dari ayat 6 sampai 8 ini sebenarnya kuncinya, kata kunci adalah bimbang. Kebimbangan hati sama dengan ragu, mendua hati. Makanya dikatakan orang yang bimbang seperti gelombang laut ditiup angin ke sana kemari. Kita lihat aja kalau kita di tepian laut, di pinggiran laut, ketika ada angin, gelombangnya ya airnya ke sana kemarin dan tidak berhenti dan begitu saja. Nah, ini diibaratkan orang yang bimbang itu, dia kemana angin, dia ke situ. Jadi bisa juga orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak punya pendirian, ini orang yang gampang diombang-ambingkan oleh arus dan godaan. Makanya kebimbangan hati kadang menjadi penghambat untuk jawaban doa saudara dan saya. Bahkan di ayat 7 dikatakan, orang seperti itu jangan mengira. Sepertinya jangan mengira, jangan berharap akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Dan orang yang mendua hati tidak tenang atau tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya saudaraku yang saya kasih, bukan hanya doanya tidak dijawab, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, hidupnya itu tidak tenang. Tentu Bapak Ibu pernah dan bahkan juga mengalami kebimbangan, tentu juga pernah juga punya teman yang suka mendua hati, ya hari ini oke, besok tidak, bahkan juga keraguan-raguan, dan bahkan juga kemana arus angin, kemana pengaruh yang lebih menguntungkan dia ke sana, dan tidak punya prinsip hidup. Jadi untuk itu saudaraku yang saya kasihi, kita tahu ini adalah penghambat doa atau jawaban doa saudara dan saya, yaitu kebimbangan hati. Yang ketiga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ketiga mau kita pelajari adalah penghambat jawaban doa yang ketiga. Masih kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan buat saudara dan saya. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, maka kamu membunuh. Kamu iri hati dan tidak dapat mendapatkannya, maka kamu berkelahi dan bertengkar. Kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Ayat 3, atau kamu meminta tetapi tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau sebenarnya ayat 3 dengan terjemahan baru, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu penghambat jawaban doa dari Yakobus ini adalah motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakobus berkata, orang yang berdoa ini ya meminta, tapi motivasinya adalah hendak menghabiskan atau memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginan dagingnya. Jadi tentu ketika tujuan doa kita untuk mendapatkan sesuatu baru, memuaskan keinginan daging, berarti untuk membuat hidup kita berdosa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara masalah motivasi yang salah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penghambat. Karena dikatakan tadi, memang kamu berdoa, ya, kamu berdoa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah. Jadi kalau memiliki motivasi yang salah, yang tidak berkenan, berarti doanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang ini kita tidak sadari bahwa kita meminta kepada Tuhan didorong oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dalam arti kalau saya mendapatkan nanti ketika saya berdoa lalu Tuhan jawab, saya akan lakukan ini, lakukan ini. Sementara yang ingin kita lakukan itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih, biarlah lewat 3 penghambat doa ini kita belajar. Yang pertama adalah supaya kita tahu niat jahat di hati, dan kebimbangan, dan bahkan motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesimpulannya pagi hari ini buat saudara dan saya, kalau kita sudah berkata demikian, luruskanlah niatmu, biarlah tulus hatimu berdoa kepada Tuhan, dan bahkan juga jangan bimbang, jangan sampai ada keraguan di dalam hatimu, supaya doamu dijawab oleh Tuhan, dan luruskan motivasimu. Ketika engkau menginginkan sesuatu dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biarlah apa yang engkau inginkan itu Tuhan dimuliakan di dalamnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saat kita berdoa,
kadangkala ada tawaran muncul untuk mempengaruhi hidup saudara dan saya. Setidaknya ada 3 hal yang ditawarkan saat kita sedang berdoa. Yang pertama, iman itu menawarkan, selalu yang ditawarkan yaitu iya dan pasti. Yang kedua, keraguan-raguan atau kurang yakin. Kurang yakin itu selalu berkata tidak mungkin, mana mungkin, tidak. Dan yang ketiga, tawaran ketiga saat kita berdoa adalah keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu berkata antara iya dan tidak pada saat yang sama. Saudaraku, pastikanlah tawaran iman selalu menawarkan iya dan pasti. Untuk itu, jangan ada niat jahat di hatimu, jangan ada ketimbangan kepada Tuhan, dan juga haruslah memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Renungan pagi ini mendorong kami supaya kami terhindar dari hambatan-hambatan jawaban doa ini. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kiranya renungan sabda memberkati saudara pagi hari ini. Sampai ketemu dalam program Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.